Saya Dini Rosiana dari SMK Negeri 1 Simpang. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya minggu ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita melakukan coaching, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ini ya. Sebagai langkah awal, tentunya saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Dini. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang publik penilaian kita hari ini ya Bu Dini ya. Pada proses coaching hari ini, di mana kita hari ini akan melakukan proses coaching ya, begini ya. Nah, dari proses ini tentunya saya akan mengamati Bu Dini dan juga menilai Bu Dini sesuai dengan rubrik penilaian Bu Dini. Apakah sudah sesuai dengan audit kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu Dini memberikan pertanyaan yang berbobot nih kepada coachingnya? Dan juga bagaimana coaching tersebut memberikan atau merespon atau menanggapi yang pertanyaan dari yang Ibu ajukan ya. Nah, diantaranya, jangan lupa ya, proses coaching kita ini juga disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana diantaranya proses kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan sama Bu Dini adalah kompetensi apa sih yang ingin Ibu Dini kembangkan pada proses coaching kali ini Bu Dini? Baik Ibu Cut, kompetensi yang ingin saya kembangkan terhadap coaching saya nanti yaitu mendengarkan aktif atau presensi, yaitu hadir sepenuhnya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan kedua ya Bu Dini ya. Nah, pada pertanyaan kedua ini, kompetensi mana sih yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik, secara lebih mendalam ini Bu Dini? Saya ingin kompetensi yang kedua yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Bu Dini ya, terkait dengan indikator. Nah, ini indikator yang bagaimana ini yang ingin Ibu Dini inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya nanti akan menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Setelah selesainya ketiga pertanyaan yang saya ajukan ini, berarti proses pra-observasi kita cukup kita sampaikan di sini dulu itu ya. Nah, Ibu ini silakan melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Lisa. Apa kabarnya ini Bu Lisa? Alhamdulillah sehat Bu. Itu bagaimana kabarnya? Sehat juga Bu. Maaf Bu, mengganggunya waktunya sebentar Bu ya. Ya, nggak apa-apa Bu Lisa. Ini ada apa ya Bu Lisa? Ada yang ingin disampaikan Bu Lisa? Iya nih Bu, saya ingin bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi nih Bu. Baik Bu Lisa. Memangnya ada masalah apa ya Bu Lisa? Apa tujuan yang ingin Bu Lisa capai dari sharing kita kali ini Bu Lisa? Ya, saya ingin bercerita tentang permasalahan saya tadi. Kemudian tujuan yang ingin dicapai itu saya ingin mendapatkan solusi ya dari Bu. Begini Bu, semester ini saya dipercayakan
untuk mengajar mata pelajaran di sekolah itu kan, di sekolah mata pelajarannya itu seni rupa. Nah, seni rupa ini bukan mapel yang linear dalam pendidikan saya. Seperti yang kita ketahui, saya tahu ya, saya mengampu pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi saya dipercayakan untuk tadi semester ini untuk mengajar mata pelajaran seni rupa seperti itu. Nah, lagi pula ini kan jamnya juga di jam terakhir pelajaran seni rupa ini. Kebetulan di jam terakhir ya kenanya pelajaran seni rupa. Kemudian di kelas itu pun semuanya laki-laki. Nah, jadi saya khawatir karena selalu bisa dibilang saya kurang maksimal dalam mengajar. Nah, pada mengajar mata pelajaran ini ya, pelajaran seni rupa. Nah, sepertinya saya melihat siswanya ini kurang minat dalam belajar, kemudian kurang bersemangat juga, seperti itu. Nah, bisa dikatakan antusias mereka ini dalam menerima pelajaran yang saya ajarkan itu kurang. Selain itu, siswa-siswa yang mau mengerjakan tugas itu kalau kita presentasikan paling siswa-siswanya yang mau mengerjakan tugas itu kalau kita presentasikan sekitar 40%. Oh, baik Bu Lisa. Jadi Bu Lisa ingin menemukan solusi dari permasalahan itu ya Bu ya. Iya benar sekali Bu. Baik Bu Lisa. Menurut Ibu Lisa, kira-kira semester yang lalu saat Ibu mengajar mapel seni rupa itu hal apa yang membuat siswa Ibu Lisa itu kurang minat dalam kegiatan pembelajaran bersama Ibu Lisa? Iya. Kalau saya ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan siswa-siswa saya itu kurang minat dalam menerima pembelajaran dari saya, yang pertama pembelajaran yang saya lakukan itu sepertinya sedikit ya membosankan sepertinya itu. Saya terlalu sering menyuruh mereka menulis catatan. Saya juga terlalu dominan berbicara saat menjelaskan pembelajarannya, terlalu monoton seperti itu. Kemudian yang kedua, saya karena kurang menguasai mata pelajaran seni rupa, saya juga kurang memberikan kesempatan pada mereka untuk berkreasi sendiri. Nah, saya sering menyuruh mereka untuk mengerjakan sesuai dengan yang kemauan saya seperti itu. Saya juga kurang memperhatikan minat dan bakat mereka. Oh, begitu ya Bu Lisa ya. Kira-kira apa saja yang membuat siswa-siswa Ibu itu untuk lebih semangat dalam belajar, dalam lebih semangat dan termotivasi dalam pembelajaran dengan ini? Ya, menurut saya siswa itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik atau yang menyenangkan ya, tidak membosankan dan juga tidak monoton. Apalagi di jam pembelajaran terakhir, di mana mereka semua sudah lapar seperti itu ya, sudah lapar, sudah mengantuk juga. Saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang berinovatif, tentunya yang kreatif juga seperti itu Bu. Wah, menarik sekali ini Bu Lisa. Nah, lalu menurut pendapat Ibu Lisa, apa saja nih yang bisa membuat siswa-siswi lebih Wah, menarik sekali nih Bu Lisa. Nah, lalu menurut pendapat Ibu Lisa, apa saja nih yang bisa membuat siswa-siswa Ibu Lisa lebih semangat dan termotivasi dalam belajar, sehingga mereka tidak bosan ketika belajar dengan itu, tidak ada rasa kebosanan. Ya. Menurut saya Bu, pembelajaran yang apa itu tadi juga yang menarik ya, yang membuat mereka semangat
berpusat pada murid. Jadi saya meminta siswa nantinya saya meminta siswa supaya lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga perlu adanya ice breaking sesekali Bu ya di sela-sela pembelajaran. Apalagi ini kan pembelajaran seni, jadi penting sekali dengan adanya ice breaking seperti itu. Dan juga nyanyiannya saya akan menyuruh mereka atau mengajak mereka untuk bernyanyi seperti itu. Kemudian sesekali juga mereka bisa mencurahkan atau menuangkan isi pikirannya ke dalam lukisan. Perlu juga membuat game dalam pembelajaran. Saya juga perlu mengajak mereka belajar di luar ruangan untuk menikmati indahnya pemandangan di luar, yang kemudian bisa mereka curahkan seperti saya katakan tadi, dicurahkan atau dituangkan dalam bentuk lukisan seperti itu, lukisan, puisi, atau membuat video tentang indahnya alam pemandangan, atau apa saja yang mereka ingin buat untuk bisa merefresh pikiran mereka pada saat pembelajaran, sehingga tanpa mereka sadari itu mereka punya waktu, tanpa mereka sadari waktunya cepat berlalu, sehingga tidak waktu pulang. Wah, nah menarik sekali itu, ide yang bagus Bu Lisa. Lalu mengenai tugas-tugas yang biasa Ibu berikan ke siswa yang menyebabkan sehingga mereka itu sedikit sekali yang mengerjakan itu apa ya kira-kira? Ya, kemungkinan tugas yang saya berikan itu dalam bentuk gitu-gitu aja Bu, ada kreatifnya, tidak monoton seperti yang lalu saya katakan tadi ya, monoton seperti itu. Jadi seringnya dalam bentuk narasi dan berisi banyak pertanyaan tanpa memperhatikan bakat mereka, dan juga sumbernya terbatas. Baik, jadi sebelumnya Bu Lisa pernah melaksanakan pembelajaran yang demikian ya. Kalau boleh saya tahu Bu Lisa sering menggunakan sumber belajar apa aja nih saat mengajar di kelas? Ya, yang biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, yang kadang-kadang juga saya searching di Google. Baik, Bu Lisa. Adakah sumber-sumber lain Bu selain itu menurut Bu? Sumber lain saya pikir banyak Bu. Sumber lain ada seperti video di YouTube, kemudian artikel di blog, kemudian juga ada tulisan ilmiah ya di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi. Sekarang banyak ya aplikasi, menggunakan aplikasi yang sedang tren atau viral sekarang seperti TikTok, Reel di IG seperti itu. Baik Bu Lisa. Nah betul sekali itu Bu Lisa. Saya yakin sekali Bu Lisa bisa bila menggunakan berbagai macam sumber belajar itu akan membuat Ibu lebih menguasai materi pembelajaran, dan juga pasti akan membuat siswa-siswa Ibu lebih termotivasi dalam belajar ya. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, saya menyelesaikannya dengan cara yang pertama, saya rencananya saya merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang seperti saya sebut tadi ya, dari YouTube, TikTok, dan semacamnya. Kemudian saya juga perlu merancang pembelajaran sesuai dengan bakat minat mereka. Yang saya katakan tadi, berpihak pada murid. Jadi saya perlu melihat atau menilai bakat mereka ke arah mana. Kemudian saya tentukan nanti pembelajarannya yang berpihak pada mereka. Kemudian untuk tugas juga saya sesuaikan dengan minat belajar mereka. Tapi setidaknya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya lihat mereka kemauan belajarnya kemana, baik visual atau estetik ya. Nah, istilahnya saya menggunakan
diferensiasi itu Bu ya, dengan sesuaikan dengan minat mereka, baik visual maupun kinestetik, agar atau sehingga mereka tidak lagi merasa dipaksa atau tidak terkesan saya memaksa mereka untuk belajar sesuai dengan keinginan saya ya. Nah, jadi mereka mengerjakan tugas pun dengan menyenangkan. Setelah kita pilih-pilih metode belajarnya mereka, jadi mereka pun belajar dengan menyenangkan seperti itu. Jadi misalnya mereka membuat lagu, puisi, melukis, menggambar atau dalam bentuk desain tanpa seperti itu Bu. Bagus sekali rencana Ibu Lisa ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, insya Allah Bu. Nah, untuk selanjutnya ini apa nih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Iya, komitmen saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi untuk mengeksplor materi sehingga siswa-siswa dapat menjalankan merdeka belajar. Bagaimana yang merdeka belajar yang sesungguhnya ya. Dan saya akan membuat siswa-siswa lebih termotivasi, lebih memotivasi mereka dan senang dalam kegiatan eksplorasi materi begitu tanpa ada unsur paksaan yang seperti kita katakan tadi kan, di yang sekarang ini tidak ada unsur paksaan lagi. Saya serahkan pemilihan sumber belajar ini sama siswanya, mereka mau sumber belajarnya dari mana, seperti itu. Wah, bagus sekali itu Bu Lisa. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua kegiatan lancar sesuai dengan harapan ya Bu ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu Lisa sudah menemukan solusi dari permasalahan itu kan? Ya betul, sudah saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih Bu Dini atas waktunya, sudah mau mendengarkan saya saling sharing kita ya, dan mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan murid ya Bu. Amin, sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
awalnya ini ada beberapa pertanyaan ya yang akan kita diskusikan. Yang pertama mengenai rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini khusus kita melakukan kegiatan coaching dan yang akan saya amati nanti sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah ibu apakah sudah sesuai dengan alur kita ataupun belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada saat coaching, ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kan ada kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada ibu adalah kompetensi apa yang akan ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present ya Bu, untuk pelajaran manajemennya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, oke. Baik Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan secara spesifiknya? Ya, yang ingin saya kembangkan jadi observasi kompetensi yang spesifiknya yaitu Bu, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin ibu gunakan pada proses coaching kali ini? Yang ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Demikian dulu untuk observasi kita kali ini, dan silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lisa, izin mengganggu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kemarin Ibu menyampaikan kepada saya ada yang ingin disampaikan seperti itu, Bu. Wah, benar sekali Bu Lisa. Memang sebenarnya ada banyak hal yang ingin saya sampaikan sama Bu Lisa. Ya, baik. Boleh Ibu, boleh diceritakan apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang ingin Ibu ceritakan? Gini Bu, sebenarnya saya ada sedikit permasalahan. Saya melihat dalam sekolah saya yang sekarang dan yang dulu itu sih masih sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan itu. Di mana guru-guru saya di sekolah itu masih melakukan pembelajaran yang bisa dikatakan masih bersifat profesional itu. Metodenya masih kurang menarik itu bisa. Oke, baik. Berarti kalau saya garis bawahi ini permasalahan yang Ibu sampaikan adalah pembelajaran yang menekan dulu itu berdasarkan jujur yang kurang bervariatif seperti itu ya. Begitu Bu? Iya, kira-kira begitu Bu Lisa. Pembelajarannya masih menggunakan metode yang bisa dikatakan sangat konvensional sih Bu. Iya.
saya tentunya ingin mendapatkan perubahan dan sangat signifikan ya. Tapi kalau misalnya nggak signifikan sekali, tentunya yang paling saya harapkan adalah proses penyampaian pembelajaran itu. Saya berharap rekan-rekan itu lebih menggunakan pembelajaran lebih variasi, baik itu metode, modelnya, apa media yang digunakan itu supaya lebih menarik lagi. Misalnya saja paling rendahnya kita sekarang misalnya menggunakan PPT, kan itu sekarang masih gampang. Kalau kita misalnya mau pakai Canva, kita tinggal kita edit saja, kita dengan PPT. Saya masih mengharapkan setidaknya mereka menggunakan PowerPoint yang minimal lah PowerPoint selain apalagi sekarang kan banyak aplikasi yang mungkin sekali menjalankan. Ya. Ya, dari yang Ibu sampaikan tadi berarti pembelajaran dengan menggunakan ya metode atau model yang bervariasi ya. Kemudian media yang digunakan juga beragam seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kalau kita kaitkan dengan sekarang itu berada di level kan skalanya berada di dari 1 sampai 10 misalnya. Jadi wujud kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa? Jika memang harus dikaitkan ke level antara 1 dengan 10, mengingat kondisi sekolah saya sekarang itu mungkin masih level 5 gitu ya. Karena kan sekarang di sekolah rata-rata bisa bisa Baik. Berarti di level 5 ya. di Di level 5. Nah, di level 5 ini kondisi sekarang. Kira-kira di level ini bisa tidak ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Jika memang untuk kita tingkatkan mungkin masih bisa ya, cuma mungkin hanya sampai di level itu saja karena rata-rata kan dari jumlah totalitas guru sekarang itu hanya 2 saja yang tertinggi. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan ke level lebih tinggi itu mungkin agak sedikit ya, mungkin level 7 juga. Ya, dari 5 ke 7 ya, naik 2 tingkat sebenarnya dari lumayan ya. Kira-kira di level 7 itu ada berarti sudah bisa terjadi atau sudah nampak perubahannya ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah muncul terapkan? Gimana Ibu kita sampaikan ke teman-temannya itu? Sebenarnya saya juga sih masih memikirkan ya apa yang ingin saya terapkan. Tapi kalau saya pikir ini kegiatan mentoring itu mungkin lebih mudah daripada yang lain ya. Karena kalau mentoring ini kan kita bisa melakukan melalui pendampingan video, melalui face to face, sama dengan bisa sambil ngobrol santai, mungkin itu yang paling mudah untuk saya lakukan. Paham ini dulu ya. Itu seperti saya. Ya, berarti Ibu Jun ini tadi sudah ingin merencanakan ya, ingin merencanakan tentang mentoring ya, tentang yang menyenangkan tentang mentoring, pendampingan, pelatihan, workshop dan sebagainya. Nah, dari tadi yang dikatakan ada 3 ya, mentoring, pendampingan atau pelatihan atau workshop ini. Dari ketiga ini kira-kira mana yang mudah direalisasikan? Yang paling mudah direalisasikan sih sepertinya mentoring ya, karena kegiatan mentoring ini kan kita bisa melakukan sama kemudian kalau misalnya workshop itu kan kita harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian kan kepala sekolah juga harus menyediakan dana, kemudian kita juga harus mencari narasumber karena kan rata-rata sekolah masih terbatas, jadi otomatis kita harus mencari dana narasumber dari luar untuk membantu meningkatkan produksi kita ini. Nah, yang paling saya rasakan sih kegiatan mentoring ini adalah yang paling mudah untuk kita terapkan. Oke, berarti mentoring ya, dari ketiga tadi mentoring.
mentoring ini kira-kira memerlukan nggak support atau memerlukan bantuan siapakah atau bagaimana? Tentunya setiap kegiatan untuk kepentingan sekolah tentunya kita melibatkan tokoh sekolah. Tentunya itu pasti kita melibatkan semua yang ada di sekolah. Nah, yang paling saya libatkan ini mungkin adalah rekan sejawat, kemudian ada ibu-ibu yang lebih atau teman-teman atau pak guru sekolah yang lebih ahli sedikit belajar mengenai IT. Mungkin juga saya harus berkolaborasi dengan pak perangkat sekolah untuk memaksimalkan kegiatan itu seperti itu. Baik, ya berarti Bujur kepinginnya melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekan kerja. Berarti benar kalau adanya kolaborasi nanti bisa dijadwalkan kita minta izin dulu ke sekolah kemudian kita sampaikan ke rekan sewa kita akan melakukan mentoring gitu ya. Jadi dengan adanya kolaborasi kapan Ibu mau merealisasikan mentoring? Saya sih berencananya insya Allah secepatnya, bukan semakin cepat kita lakukan sesuatu yang positif itu hasilnya juga semakin cepat atau gampangnya kan. Jadi mungkin kegiatan mentoring ini akan saya lakukan dengan secepatnya. Cepatnya ya? Ya. Berarti sangat-sangat baik ya yang dilakukan melakukan mentoring dan sebagai sudah merencanakan dan menjadwalkan keluarga saya juga. Nah, itu hari ini sudah menyampaikan permasalahan dari itu, kemudian bagaimana perasaan apa yang dikatakan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah menceritakan? Perasaan saya sih sangat senang ya melalui percakapan kita ini saya mendapat gambaran ya tentang bagaimana menjawab dari solusi permasalahan yang saya hadapi di sekolah, yaitu dengan cara melakukan kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga
ibu saya akan lakukan, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta itu yang di dalamnya atau tahapannya itu ada menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya itu. Oke, bisa luar biasa ya. Menurut saya sebagai observer tadi ya, dari proses coaching yang tadi Ibu bisa lakukan bersama Ibu ya sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan prinsip coach ya, sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi pertanyaan terakhir ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya, baik. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oke, nah itu ya, luar biasa. Semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah sangat baik Bu, senang sekali jumpa dengan Bu Nisa. Alhamdulillah baik ya. Bu, di sini ini nanti akan menjadi coach ya. Insya Allah Bu. Sudah siap, Bu? Insya Allah sudah Bu. Baik, Ibu. Saya di sini sebagai observer ya. Ini nantinya akan mengamati Ibu. Itu saya lakukan pertama yaitu menjadi akan mengamati waktu saya di sini sebagai observer. Ini nanti yang akan kita lakukan yang pertama adalah kita akan melakukan observasi sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya. Di sini di rubrik ini nantinya saya akan mengamati Ibu Dini dan Ibu Ju, apakah sudah sesuai dengan alur tirta begitu. Kemudian memberikan permasalahan atau memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kemudian juga menerapkan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan ya, proses berpikir kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu juga nanti kompetensi inti yang ingin dicapai yaitu ada 3: kehadiran umum, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan seperti saya katakan tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Ibu Cut siap dengan penilaian ini? Insya Allah sudah. Dan pertanyaannya, kompetisi mana yang ini akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang pertama sekali yang ingin saya kembangkan di sini ya adalah yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menghentikan beberapa Kemudian terakhir ya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu yang diinginkan oleh Ibu Cut dalam proses coaching kali ini. yang saya inginkan adalah coach saya ini bisa menemukan solusinya sendiri mengenai permasalahan yang dihadapinya dan menemukan
menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang ada di desa. Ya, baik. Demikian ya Ibu, demikian dulu ya Ibu observasinya. Kali ini silakan Ibu melaporkan coaching terhadap coaching. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu Cuk, mengganggu waktunya sebentar. Oh, tidak apa-apa. Ada apa nih Bu Nini? Jadi begini, jadi sebenarnya saya kesini ingin menyampaikan unek-unek permasalahan yang sedang saya hadapi baru-baru ini. Jadi di sekolah saya itu pada semester ini saya mendapati kesulitan dalam pembelajaran yang saya temukan di anak-anak di kelas yang saya ajar. Jadi mereka itu kebanyakan sulit dalam mengerjakan tugas yang diberikan itu sulit. Ketika kita menyuruh mereka berdiskusi, mereka enggan. Ketika kita suruh presentasi, mereka bilang nggak pede lah. Artinya ada macam-macam alasan mereka supaya mereka dengan alasan mereka tidak mampu mengerjakan tugas tersebut. Begitu Bu. Oh, begitu. Oke, berarti dari permasalahan yang saya dengar barusan dari tadi dapat saya garis bawahi bahwa permasalahan yang dihadapi adalah siswa kurang responsif ya terhadap pembelajaran, terhadap tugas-tugas yang itu ya Bu. Ya, betul sekali. Kira-kira dari percakapan kita kali ini, Ibu ini apa sih yang Ibu harapkan? Begini Bu. Jadi saya ingin dari tujuan kita diskusi kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Jadi kira-kira perubahan apa sih yang Ibu harapkan dari proses kita hari ini? Saya mengharapkan siswa-siswa saya bagaimana mereka bisa termotivasi untuk mau mengerjakan tugas, mau belajar. Pokoknya apa yang sedang itu mereka mau merespon terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Nah, berdasarkan dari perubahan yang Ibu harapkan, jika kondisi sekarang berada dari skala 1 misalnya sampai skala 10, kira-kira responsif siswa terhadap tugasnya ini kira-kira ada nilai berapa ya? Atau ada skala berapa? Kalau saya berpikir sih Bu, berada di skala 5 dan Berarti di pertengahan di ya. pertengahan. Kira-kira nih dari skala 5 ini bisa nggak sih ditingkatkan lagi misalnya? Menurut saya masih sangat bisa ditingkatkan. Jadi kira-kira dalam meningkatkan skala ini apa nih yang akan Ibu lakukan? Jadi Bu, menurut saya kan Bu, siswa kami Bu pasti menginginkan pembelajaran yang mengasyikkan. Ya pasti. Jadi harapan saya mungkin bagaimana bisa berkolaborasi dengan orang tua mereka, bisa bekerja sama untuk menemukan baik Ibu. Untuk yang pernah saya terapkan itu berkoordinasi dengan orang tua mereka yang menanyakan tentang anaknya, kemudian meminta mereka untuk bekerja sama dalam membimbing siswa-siswa, dalam membimbing anaknya sendiri. Alhamdulillah ya, berarti Ibu sudah melakukan langkah-langkah ya untuk menciptakan proses adopsi terhadap diri sendiri. Nah selanjutnya langkah yang akan dilakukan ke depan ini apa? Jadi rencana saya
keberatan jika dikasih tugas sesuai dengan keinginan kita. Sekali ya keluarga, insya Allah ya. Nah, dalam kegiatan yang kita lakukan ini kan tentu kita butuh sponsor dari kelas ini. Nah, ini yang paling membutuhkan dari dukungan dari siapa ini? Dukungan yang saya butuhkan yang pertama sekali dari kepala sekolah, yang kemudian dari sama guru, kemudian dari orang tua. Berarti begini ini sudah melakukan cara berkolaborasi dengan kita, berkoordinasi dengan kepala sekolah ya. Nah, kira-kira kapan nih kegiatan ini akan direalisasikan? Rencananya sih segera ya Bu, dalam semester depannya. Alhamdulillah ya, insya Allah ya, akan berjalan dengan baik. Nah, kira-kira Bu, dari percakapan yang kita lakukan hari ini, apa sih yang sudah didapatkan? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran ya. Nah, untuk bagaimana menciptakan perubahan sehingga anak-anak itu berantusias dalam pembelajaran dulu ya. Nah, saya tunggu nanti Ibu ya, bagaimana kabar-kabar guru ini setelah ini, bagaimana keadaan muridnya, apakah muridnya sudah antusias ada pembelajaran, antusias dalam kegiatan di sekolah. Nah, untuk mendengar cerita-cerita Ibu ini mungkin ya ke depannya. Nah, berarti untuk proses marketing kita sampai di sini dulu ya. Semoga rencana ini untuk kapan meningkatkan antusias siswa dapat lebih baik ya. Semoga Ibu juga mendapat support dan dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan. Semoga kegiatan ini dapat direalisasikan dengan baik. Terima kasih Bu Jo. Sama-sama Bu Dini. Insya Allah kita jumpa lagi ke depannya ya. Sama-sama. Baik Ibu Jun, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dini. Nah, sebelum penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu Jun. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Jun lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu inginkan? Ini yang sudah saya lakukan dengan Ibu ini adalah saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur cepat, di mana saya menanyakan tujuannya untuk melakukan coaching ini. Saya juga mencoba mengidentifikasi rencana yang akan dilakukannya, kemudian aksi tanggung jawabnya, sehingga hal tersebut itu bisa menggali si pencuri ini untuk menemukan dan menceritakan permasalahannya dihadapi sekolahnya, kemudian dari permasalahan tersebut dalam menemukan solusinya. Ya, menurut saya sebagai observer ya dari proses coaching tadi, Ibu Jun dan Ibu Dini sudah berjalan dengan baik ya, dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita ya. Dan juga Ibu Dini juga sudah berusaha menggali atau wujud ya, dan berusaha menggali dengan memberikan situ ya. Nah, pertanyaan terakhir ya Ibu Jun, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil tadi melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Tentunya yang saya inginkan adalah yaitu kompetensi yang saya inginkan di sini, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga nanti saya melakukan coaching lebih baik lagi dari yang kita lakukan hari ini. Yang dilakukan tadi ya.